yakning Talogo Kadilanget. Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, hadir lagi di tengah kalian saya Ahwan, memandu acara podcast Bawaslu Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang mubalek yang sudah sangat membumi, yang sudah sangat terkenal. Kita ajak untuk berbincang-bincang dalam acara podcast kita kali ini, yakni Bapak Haji Ilham Supriyanto, SPDI, MSI. Pripun kabare? Alhamdulillah. Nah, ini saya panggilnya Abah, Yai, atau Bapak, atau Ustadz, gimana ya? Enggak, biasa aja, sebut namanya aja. Oh ya, nggak enak toh. Saya panggil Pak Ilham gitu ya, Yeah. Pak Ilham. Oke, Pak Ilham Supriyanto. Saya sering mengikuti, melihat di YouTube video pengajian model wayangan itu ya. Okay, Itu sejak kapan Pak lakukan ceramah model wayang itu? Untuk ceramah saya mulai tahun 99, tapi untuk ngaji pakai wayang itu tahun 2006. Tahun 2006 ya. 2006. Tempat-tempat mana yang paling sering panjenengan kunjungi? Kan kadang-kala itu kan ada mubalek itu ada kecenderungannya dia lebih laris, dalam tanda kutip laris ya, di daerah mana gitu. Kalau jenengan gimana? Untuk Jawa, Jawa Barat atau luar Jawa maksudnya? Duh, itu sampai luar Jawa? Luar Jawa. Yang luar Jawa aja, yang luar Jawa aja. Iya. Misalnya. Yang luar Jawa di antara ada di Papua, kemudian Barat Sulawesi, Sumatera Selatan, kemudian di Riau. Yang terbanyak di Riau untuk luar Jawa. Yang terbanyak di Riau. Ya, di kalau di Kalimantan Tengah. misalnya kalau di Jawa Tengah yang paling banyak Di Kabupaten Rembang dan Di- Jepara. Rembang dan Jepara ya. Kalau Ya. Pati malah jarang Ya, Padi juga, tapi paling banyak di Rembang. di terbanyak. Rembang ya. Ya. Padahal domisilinya di Pati, Di Pati. Pak ya. Tepatnya di Kecamatan Gunung Unggal atau di Di Kecamatan Gunung Unggal, desainnya Gajian, Gajian. Kecamatan Gunung Unggal. Oke. Jadi para sahabat Bawaslu, kalau kebetulan punya hajat, mungkin setelah pandemi bisa mengundang beliau ya. Sengaja kita nggak usah, atau nanti kita sebarkan nomornya juga bisa ya. Iya, Ya, oke. Nah, untuk nomor teleponnya nanti bisa menghubungi di bawah ini ya. Jadi apabila membutuhkan dai atau mubalek pada acara-acara tertentu, tentunya setelah pandemi COVID-19. untuk masa pandemi malah nggak usah ngundang, cukup lihat di YouTube-nya aja. Cukup di YouTube ya, Iya. ya, supaya tidak banyak bertemu dengan orang Iya. atau berkerumun gitu. Ilham Pati. Ilham, namanya apa YouTube-nya? Ilham Pati. Ya, Ilham Pati. Bisa dikunjungi rekan-rekan, jangan lupa subscribe ya, juga subscribe channelnya Bawaslu Kabupaten Pati. Oke, kita kembali ke soal dunia mubalek gitu ya. Ada nggak komunitas yang komunitas mubalek yang ada yang jenengan ikuti? Ada. Misalnya apa? Saya pertama ikut di Dai Kamtipmas di Polda Jawa Tengah. Dai Kamtipmas Polda Jawa Tengah. Ya, tapi sekarang sudah masuk di Dai Kamtipmas Nasional. Oh gitu, berarti ini tingkat nasional gitu ya? Nasional ya. Kira-kira ada berapa itu yang tingkat nasional? Ada berapa dai mubalek yang di situ? Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia masing-masing kabupaten ada. Oh gitu. Ya. Kemarin tahun 2018 diundang Bapak Kapolri untuk pembentukan di Jakarta. Oh gitu. Jadi itu ada di pembinaan dari kepolisian berarti. Iya. Kalau komunitas atau organisasi yang dari organisasi kemasyarakatan kayak NU, Muhammadiyah gitu Ada. Saya juga ikut di Jamiatul Mubaliin. Itu dari apa? Dari Mubalek. Mubalek secara Jamiah umum. Mubalek ya? Ya, tapi untuk secara kelembagaan ada di LDNU. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Iya.
Oh gitu. Jadi ada komunitasnya ya, Ada. komunitas. Di dalam komunitas itu sering ada semacam ya tanda kutip pembinaan dari Ya, instansi. pembinaan ada, pertemuan ada. Oh, gitu ya. Setiap 3 bulan untuk tingkat Jawa Tengah juga ada pertemuan. Untuk tingkat kabupaten setiap bulan. Ya. Oke, Pak Ilham Suprianto, Pak Haji Ilham Suprianto. Sebenarnya jenengan kita undang berbincang-bincang dalam podcast Bawaslu Kabupaten Pati ini. Kita ingin minta pendapat panjenengan soal masalah pemilu ya. Tetapi itu nantilah, gampang nanti ya. Kita tanya-tanya dulu atau apa namanya kejadian-kejadian yang selama jenengan berceramah ya sebagai mubalek, ada nggak kejadian yang mungkin tidak mengenakan ya menurut jenengan di luar dugaan ini kok seperti ini gitu, pernah nggak? Ada. Misalnya apa? Ada. Ketika saya ceramah itu terhalang dengan banjir. Berarti nggak jadi ceramah? Jadi ceramah, tapi saya harus masuk di sungai, jalan kaki. Kemudian ketika saya ceramah ada konvoi sepeda motor sengaja lewat bawah panggung, lewat bawah panggung. Artinya panggungnya itu di tengah Panggungnya jalan itu raya? tinggi, panggungnya tinggi. tinggi. Ya, akhirnya sepeda motor konvoi lewat bawah Panggung. panggung, sehingga kocar kacir ya. Penontonnya juga kabur. Ya, enggak. Pengunjungnya tetap tenang. Tetap tenang. Tetap tenang ya. Akhirnya saya alihkan ke musik. Saya ceramah berhenti, kemudian musik main. Itu enggak, maksudnya konvoi itu adalah kegiatan lain yang kebetulan lewat, atau konvoi itu sengaja untuk apa namanya ya, membuat suasana pengajian itu menjadi kisruh begitu? Setelah ditelusuri ternyata emang sengaja untuk mengganggu acara pengajian. Persoalan pribadi? Ya, ada permasalahan dengan keluarga yang mengundang saya, bukan dengan saya. Oh, jadi yang mengundang itu ya pribadi ya, Iya. bukan kayak lembaga masjid gitu, Bukan pribadi. Jadi ada masalah dengan gitu. tuan rumah. Terus yang ini Pak, kalau kejadian yang tidak mengenakan itu mungkin ya cerita lain yang soal kejadian-kejadian yang bisa dibilang lucu lah, ada? Ada, yang lucu ada. Misalnya? Ketika saya ke tempat lokasi itu keliru. Keliru apa? Keliru alamat. Salah alamat. Salah alamat? Iya, salah alamat. Berarti nggak ada yang jemput berarti? Ada. Kok bisa keliru? Saat itu gini, saya janjian di pertigaan gitu, saat itu di Blora ya. Di Blora. Saya harus dijemput di salah satu pertigaan. Sudah menjemput. Ini Pak Yai. Iya. Langsung ikut aja. Sampai ke lokasi, kita sudah makan-makan. Akhirnya ada Kiai datang lagi. Kiai datang lagi. Maksudnya ada Kiai atau yang Kiainya dua? Kiainya dua bukan? Bukan. Ada Kiai yang ceramah lagi. Dikonfirmasi ternyata saya bukan diundang oleh panitia itu. Loh, panitia itu kok bisa nggak tahu? Ya Kan salah. ada Jadi telepon. yang belum ada telepon. Belum menjamur teleponnya ya. Jadi ketika saya datang, panitia inti yang mengundang saya, setelah saya makan selesai itu kan bawa kiai baru ke situ. Baru ketahuan. Baru ketahuan bahwa saya bukan diundang di situ. Oh begitu. Nah, terus akhirnya jenengan angkat kaki. Ternyata makan saya teruskan dulu dengan teman-teman. Gitu, ya. Saya teruskan. Ya, lumayan dapat makan. Kemudian alamat saya tunjukkan, ini alamatnya. Oh, berarti salah gitu. Oh salah. Akhirnya, Tapi sebentar, antara tempat pengajian yang satu dengan yang salah tadi, dengan yang sebenarnya jauh nggak itu? Ya sekitar 5 kilo, satu kecamatan. Oh begitu. Satu Jadi kecamatan. masih memungkinkan untuk kembali ke tempat yang sebenarnya gitu ya? Iya, akhirnya alamat saya tunjukkan, kemudian saya dikembalikan ke pertigaan. Panitia yang sebenarnya sudah nunggu saya di pertigaan itu. Oh gitu. Ya. Terus akhirnya kembali ke tempat yang benar. Ya. Itu sampai kemudian pengunjungnya itu kabur pulang dulu karena tunggu-tunggu nggak ada apa enggak? Enggak. Tidak. Tidak. Ya luar biasa ya. Tapi kalau sekarang mungkin kejadian itu sudah jarang ya karena Sudah jarang karena komunikasi lewat HP gitu ya. Iya. Paling salah alamat aja lewat Google Map itu. Ya. Oke Pak, sekarang saya tanya lagi ke sebelum soal pemilu. Kejadian-kejadian yang menurut bahasa saya ya bisa dibilang ekstrim gitu. Atau kejadian yang kalau tadi tidak mengenakan kan ada gitu ya. Seperti ada orang konvoi di bawah panggung. Iya. Tapi kan masih dalam tataran tidak ekstrim. Iya. Ada nggak kejadian yang ekstrim yang kemudian jenengan harus batal mengisi, atau sesuatu kejadian di mana jenengan materinya nggak disukai kemudian disuruh turun atau apa, ada nggak seperti itu? Ada 2 kali ya. Ada Kejadiannya 2. gimana? Tempatnya rahasia ya. Ya rahasia, nggak apa-apa. Rahasia. Untuk yang pertama saya mau ceramah disuruh turun. Mau ceramah disuruh turun, alasannya? Baru berjalan ke panggung disuruh turun. Mudun bahasa Jawa. Mudun lagu-lagu wae karena musiknya musik modern.
Loh, Gitu. kok nggak gitu? Nggak, itu yang minta itu pengunjung atau yang punya hajat? Pengunjung. Oh, Ya, pengunjung. Karena musik modern itu pengunjungnya kan macam-macam ya yang Iya, ada. iya. Jadi lebih banyak pengunjung yang menyukai seperti lagu-lagu Lagu-lagu, dangdut atau apa gitu. Iya, daripada ceramah. Nah, Anda di mana turun akhirnya? Enggak, saya naik tetap. Tapi setelah salam saya nyanyi. Jadi assalamualaikum, terus kemudian saya menyanyi. Akhirnya diam, terus ikut mengaji terus gitu. Oh gitu. Jadi Iya. jadi menyanyi di awal itu hanya untuk ya apa ya menenangkan Iya, keadaan menenangkan sesuai dengan keadaan, iya. sesuai dengan keinginan mereka yang Iya. ingin musiknya Iya. itu biar jalan gitu kan. Oke. Ya ya. Lagunya saat itu apa kalau boleh tahu? Nyanyinya itu. Suatu saat pastikan datang, Ada musiknya Mas? saat-saat paling menakutkan. Roma suaranya ya. Jos. Ya, itu juga apa namanya? Bisa diterima ya? Iya, ketika saya baru aja saat-saat saling menakutkan, malaikat penjabut nyawa mencabut ruhmu dari badan. Situ terus ngomong terus gitu. Akhirnya musiknya main. Iya, musik main. Oh gitu. Musik main Ya, satu lagu saya baru ceramah. Sebenarnya ini suara Anda bagus sekali ya, Pak Ilham ya, kayak mirip-mirip Roma. Sebenarnya Anda itu cita-citanya jadi penyanyi dangdut atau mubalek sih? Saya malah bingung ini. Harus cita-cita saya dulu jadi sastrawan bahasa Inggris ya. Oh gitu ya. Sastrawan Inggris. Tapi Ya. akhirnya malah penyanyi juga enggak. Sekarang jadi mubalek. Oke, pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan bincang-bincang keseharian jenengan sebagai seorang mubalek, pengalaman jenengan seorang mubalek. Begini ini agak apa ya, agak sensitif ya, tapi mau nanti bisa juga disampaikan ya. Pernah nggak di masa-masa kampanye, ya, misalkan ada pemilu legislatif, pemilu presiden, atau misalnya pada saat pemilu kepala daerah, gubernur, bupati-bupati gitu ya, diajak untuk ikut mengisi kegiatan ceramah politik seperti itu? Sering ya? Sering ikut maksudnya? Sering diundang saya. Sering diundang. Tapi saya tidak pernah mau. Alasannya apa? Ya memang saya nggak ingin ke sana ya, kaitan dengan politik. Oh gitu ya. Gitu. Pokoknya dengan intinya itu bisa diterima semua umat gitu ya, apapun aliran politiknya. Iya, saya bisa di mana-mana. Oh begitu ya. Dan ketika saya ceramah di medan politik itu, saya pernah sekali itu karena saya dibohongi oleh panitia. Maksudnya? Acara ini bukan acara politik, tapi acara dalam rangka tasakuran khitanan. Oh, jadi panitianya itu bilang bahwa jenengan diundang dihadirkan sebagai tasakuran khitanan. Iya. Tetapi ternyata di situ politik isinya. Salah satu partai gitu ya? Iya. Kemudian saya ceramah disuruh mengatakan hidup apa gitu itu ya? apa Partai itu? apa gitu ya? Saya nggak mau. Saya ceramah terus hidup nggak mau. Akhirnya ada batu yang melayang-layang. Saya ceramah terus. Gitu. Maksudnya dilempari batu? Dilempari ya. Loh, kayak gitu ya? Saya nggak mau, saya tetap nggak mau. Karena apa? Saya sudah ada surat perjanjian, sudah ada perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau ceramah tidak politik, mau menyinggung soal politik tertentu gitu ya? Sudah ada perjanjian sebelumnya. Oh gitu. Sehingga saya di panggung juga nggak mau seperti itu. Ketika turun saya juga. Ini berarti Pak Ilham ini ya, sahabat Bawaslu, ini cocoknya bisa ceramah di event-event yang diselenggarakan kayak KPU itu malah nggak masalah ya? Nggak masalah. KPU kayak Bawaslu ya. Maka Bawaslu, KPU sering-sering undang saya. Siap. Tolong dicatat Mas ya. Ya, adminnya nyatat ini supaya nanti kalau ada kegiatan sosialisasi yang melibatkan massa yang cukup banyak misalnya ya, itu mubaliknya biar Ustadz Ilham, karena beliaunya ini tidak pernah berceramah yang berkaitan dengan partai politik atau aksi dukung-mendukung calon. Jadi sangat cocok dengan netralitas yang kemudian disuarakan oleh Bawaslu dan KPU misalnya. Padahal sebenarnya Pak, itu kan di dalam undang-undang itu memang tidak ada larangan sebenarnya kan. Ada sebenarnya kan boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh. Ya, boleh. Tapi itu merupakan pilihan ya, itu merupakan. Ya, demi umat. Ya, oke. Bicara soal terakhir tadi soal politik, saya ingin mendapatkan semacam satu wawasan masukan dari Pak Ustadz Ilham terkait dengan pemilih, Pak. Pemilih itu orang yang menggunakan hak pilih ya, yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Menurut kacamata seorang mubalek Ustadz Ilham Supriyanto, pemilih yang baik, yang cerdas itu sebenarnya
bagaimana sih indikator atau kriterianya supaya pemilih ini berkualitas ya. Jadi kita yang bicarakan hanya pemilihnya saja. Kalau pemilu berkualitas itu indikatornya banyak ya. Seperti penyelenggara harus berintegritas, profesional, Bawaslu harus profesional, KPU profesional, partai politik dan sebagainya juga harus bermartabat ya. Tapi saya ingin lebih berbicara soal dari kacamata seorang mubaligh Haji Ilham Supriyanto. Pemilih yang seharusnya yang cerdas menurut kacamata jenengan itu apa yang ini bisa disampaikan ke publik ya, supaya publik, pemilih, masyarakat itu juga bisa ngerti, oh ini sebenarnya jadi pemilih yang baik. Apa Pak? Iya. Untuk pemilih yang cerdas itu pertama harus benar-benar tahu rekam jejak si calon. Jadi tidak asal coblos gitu ya? Tidak asal coblos. Jadi calonnya 2 ya harus telusuri semua. Iya. Gitu ya? Siapa sebenarnya dia? Oh gitu. Rekam jejak dia dulunya apa? Kemudian visi misi. Visi misinya juga harus jelas, berpihak kepada masyarakat. Iya. Nanti ketika dia punya posisi itu akan dikemanakan. Masyarakat ini akan masyarakat ini. Jadi intinya pemilih itu harus benar-benar ini ya, seperti ungkapan jangan memilih kucing dalam karung itu ya. Iya. Jadi ketika dia mencoblos ini memang benar-benar keyakinan itu tumbuh dari dirinya ketika dia sudah mengetahui betul siapa yang dicoblos. Iya. Kira-kira seperti itu Pak ya? Karena tanpa visi misi kita kan nggak bisa menagih janjinya. Oh gitu. Janji ya. Ya. Misalnya, kalau hanya suara aja saya mau begini, visi misinya nggak disampaikan kan kita repot. Oke. Selain itu, selain menelusuri dari rekam jejak para calon ya, itu apa lagi Pak? Ya program kerjanya, kemudian harus mampu melawan money politik. Politik uang? Iya, politik harus mampu melawan itu. Kira-kira bisa nggak itu masyarakat patuh? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Tapi kapan kita belum tahu kapan ya? Belum bisa ya. Ya kita berlatih lah. Kita berlatih pelan-pelan gitu. Ya, jadi pertama mungkin menggugah kesadaran masyarakat dulu bahwa politik uang itu sangat buruk, tidak baik, mencederai demokrasi, menggadaikan suaranya dan lain sebagainya. Iya. Paling uang berapa sih itu? Mengorbankan suara kita yang untuk masa depan masyarakat kita sendiri. Ya. Kita harus mampu mengendalikan itu kaitan dengan money politik. Secara agama, money politik itu sebenarnya gimana sih Pak posisinya? Apakah memang itu dibolehkan, dilarang, atau gimana? Ya jelas itu larangan ya. Ada Pak? Mengikuti jejak syaitan. Ya. Karena Allah sendiri kan sudah jelas menyampaikan. Ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi manusia, semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dimakanlah makanan yang halal dan yang bagus. Gitu. Berarti kalau yang bergizi. Yang kalau dari money politik itu kan kategorinya suap, berarti tidak bagus. Mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi jangan ikuti perjalanan setan. Sebabnya apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Jelas setan itu kan musuh yang nyata. Iya. Kenapa kita ikuti gitu? Iya. Jadi ini sudah jelas ya untuk sahabat Bawaslu bahwa terbebasnya money politik dari negeri ini itu memang harus berasal dari awal dari dirinya sendiri ya. Kesadaran diri bahwa money politik ini benar-benar dilarang ya. Tidak hanya di agama Islam, semua agama itu juga melarang kaitannya dengan suap, kaitannya dengan money politik. Itu juga kaitan dengan harga diri juga. Harga diri. Maka harga diri kita hanya dibeli beberapa ribu rupiah. Beberapa ribu. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang menerima money politik bisa dikatakan dia sudah tidak punya harga diri gitu. Atau harga dirinya sama dengan uangnya itu. Kalau 50.000 ya harga dirinya sama dengan 50.000 gitu ya. Iya. Itu bagi pemilih yang cerdas. Bagi pemilih yang cerdas. Kalau yang tidak cerdas, oke. Selain itu, Pak, selain menelusuri jejak tadi, kemudian kita harus tidak mudah termakan dengan berita hoax. Berita hoax ya, atau berita bohong? Iya, berita bohong. Karena dalam pemilihan itu pasti biasanya ada tim-tim yang membuat berita-berita yang tidak. Jadi misalnya kalau di media sosial menampilkan sosok calon yang dikatakan dia begini, itu jangan langsung cepat percaya, tapi harus ditelusuri harus juga. Punya filter. Harus punya filter. Ya, harus punya saringan. Bagaimana kebenaran ini? Ya, tapi kalau begini, Pak, itu kalau musim kampanye itu kan ada istilah black campaign, ada juga negatif campaign.
kalau yang dilarang ini memang black campaign ya. Black campaign itu kayak misalnya menyebarkan berita hoax gitu ya, atau menjelek-jelekan seseorang yang sebenarnya tidak jelek. Tapi kalau negatif campaign itu fakta, artinya mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk calon tapi fakta. Contohnya misalnya gini, ada salah satu calon petahana. Nah, calon petahana itu ketika dia dulunya menjabat, itu punya program janji tertentu. Ya, tapi tidak ditepati. Itu tidak ditepati. Nah, kemudian itu dijadikan materi kampanye lawan politiknya. Kalau itu kan kita bisa mengatakan sebagai negatif campaign, bukan black campaign. Yeah. Tetapi yang jenengan maksudkan tadi itu berarti yang black campaign-nya kan itu. Yeah. Yang apa namanya? Yang menyatakan memberitakan sesuatu yang bohong terhadap seseorang gitu ya. Kalau ya benar berarti ya enggak hoax. Iya, benar ya. Benar ya. Malah baik menurut saya biar masyarakat tahu. Tapi benar ya gitu. Biar nggak salah pilih. Mengapa kalau memang dia nggak mampu, nggak punya kemampuan, harus kita pilih lagi. Kalau di pemilu 2019 kemarin, Pak, mungkin jangan mengikuti juga berita-berita hoax yang paling banyak itu seputar apa, Pak? Dari kacamata jenengan. Ya biasa lah. Menjelek-jelekan ya satu dengan yang lain sama. Saling serang gitu ya. Saling serang, ya. Ada lagi, Pak, kira-kira tips untuk menjadi pemilih yang cerdas selain yang sudah dengan 3 sebutkan itu tadi? Iya, kita harus juga melihat lingkaran tim pemenangan. Jadi tim ini harus kita lihat siapa tim ini. Jadi tim pengusung, tim pemenangan, tim kampanye itu tim ya? kampanye itu juga tim. Kenapa? Tim sukses lah. Ya, tim sukses. Kenapa, Pak? Itu karena apa? Kan dia tidak yang menjabat. Bener, mereka tidak menjabat, tapi tim pemenangan punya kekuatan pembisik yang luar biasa terhadap tim menang itu. Jadi artinya ketika calon ini menang, lingkarannya jelek, bisa jadi dia menjadi jelek. Bisa juga karena dia sebagai pembisik ya. Jadi tidak hanya menelusuri rekam jejak calonnya, tetapi juga ternyata menelusuri yang ada di sekelilingnya itu siapa. Oke. Ada banyak setannya atau banyak genderuwo atau banyak yang baik gitu. Ini saya sampai lupa, Pak. Ini kopinya silakan diminum dulu. Oh iya, oke, terima kasih. Disediain sama teman-teman. Oke, Bapak Haji Ilham Supriyanto, Dai Wayang Nusantara ya. Oh ya, tadi Dai Wayang Nusantara, Pak. Saya pernah lihat di YouTube itu kok di di flyernya itu Dai Wayang Nusantara. Itu juga komunitas? Iya, saya enggak. Itu sebuah metode saya ceramah pakai wayang. Wayang ini milik Nusantara gitu. Oh gitu. Jadi setiap tahun 2006 itu ada permintaan dari masyarakat ketika datang di tempat saya itu ceramah saya diminta pakai wayang. Oh begitu. Sehingga saya sekolah di Pedalangan, ya di sekolah Pedalangan. Oh. Di Persatuan Pedalangan Indonesia. Saya pikir autodidak itu susah lah ya. Sekolah. Kalau autodidak lama. Oke, gini aja lah. Supaya sahabat Bawaslu juga tahu bagaimana model ceramah yang pakai wayang. Ini saya minta 1 paragraf atau 2 paragraf, walaupun tidak ada wayangnya, tetapi saya nggak tahu ya istilahnya kayak suluk atau apalah yang berbahasa Jawa kuno, Jawa Kawi, mungkin 1 paragraf. Iya, siap. Ini sebagai closing kita ini ya. Oke, moga. Yahning talogo kadilangit. Ini adegan kayangan ya? Adegan kayangan. Seakan-akan di kayangan. Siapa? Pemerannya siapa? Ini antara Betara Kala dengan Betara Guru. Oke, siap. Yahning talogo kadilangit. Mambang tepas wulan upamani eko. Kulo Betara Kala. Rama ulun wonten dawuh napa Rama ulun. Aku lagi ndonga kabar. Yen Badranaya Dewa Pangejawantah. Kyai Lurah Semar iki arep mbangun Kah Iwangan. Ing mongko yen Kah Iwangan dibangun, Junggring Saloka dibangun sing kuwirangan aku kulo. Mula sadurunge Junggring Saloka dibangun karo sing jenenge Dewa Mangejawantah ya Semar
Mula tak jaluk mudhun ana ing ngarca padha, mudhun ana ing bumi goleki Semar. Semar mbok go urip ya kena, mbok go mati ya kena. Kabeh sedulurmu kang ana ing kayangan dun kuwi ana ing ngarca padha. Lho sendika dawuh ayo, kadang kabeh kang ana ing kayangan dun ing ngarca padha. Wah, Luar biasa, luar biasa. Wah, ini saya sungguh tertarik. Seandainya ini tidak di masa pandemi, saya nggak akan lama-lama nih untuk mengundang Ustadz Ilham. Lengkap dengan wayangnya ya. iya dengan wayang. Oke, gini, ini agak sensitif, boleh dijawab, boleh tidak. Kalau wayang lengkap, wayang lengkap, Iya. yo plus apa ya, penyanyi Musiknya. apa? Ya, yang penyanyinya tuh, sinden. Vokal. Ya, vokal sinden, terus Dan perangkat gamelannya wayangnya juga gamelan. Ya. Itu kalau misalnya itu tidak menjadi barang rahasia itu sampai Ya. berapa sih tarif? Nanti dijabri aja ya. Oh gitu ya, rahasia Dijabri ya. aja. Oke, terima kasih Ustaz Terima Ilham. kasih. Atur, Terima oke. kasih kehadirannya, ini sangat bermanfaat sekali pengalaman bagi-bagi pengalaman Bapak Ustadz Ilham. Di samping juga bicara soal bagaimana pemilu yang cerdas. Baiklah sahabat Bawaslu, demikian kita hari ini berbincang-bincang dengan Haji Ustadz Ilham Supriyanto, SPDI MSI, seorang dai yang sudah cukup terkenal seantero tidak hanya di Jawa tetapi juga sampai di luar Pulau Jawa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.